Kalau dulu ndak wis Pak aku izin. Kate gawe opo sih Pak? Ngono. Kalau sekarang enggak, langsung wis Pak gak konten ngono wis Pak sekarang. Rek, wingi iku rek ono tonggoku rek gosip dilabrak. Aku kan dari orang yang tidak berada dulu Kak ya. Terus aku pernah merasakan gimana menjadi orang yang Tolong tisu. Sekarang ini kan lagi rame nih. Iya. Guru-guru tuh dilaporin ke polisi gara-gara nyubit anak didiknya. Iya. Marahin anak didiknya, dilaporin sama orang tua. Pak Ribut pernah ngelihat kejadian ini nggak? Atau ngalamin? Kalau aku nggak takut. Kalau aku di posisi benar, aku nggak akan takut. Ya, kita ketemu lagi di lantai 2 podcast Suara Surabaya. Kali ini saya Adit Jufriansah ketemu sama seseorang yang dulu saya cuma membayangkan kapan ya bisa ketemu sama orang yang lucu ini. Tapi ternyata sekarang malam hari ini sudah hadir di depan saya. Ada Bapak Ribut Santoso, apa kabar? Kabarku baik Kak. Aduh, ini pasti pada kaget nih. Lu Pak Ribut gitu. Pak Ribut, Iya? April gak diajak? April kan besok sekolah. Malah tadi saya nunggu-nunggu nih. April, ada Farin, terus ada siapa lagi Pak? Ada Diva, Desril, Galang, Hamdan, Rizky. Aduh, saya masih inget banget tuh waktu April. Waktu video apa ya? Oh, yang kemarin tuh. Yang waktu ini presiden kita siapa nih? Pak Prabowo. Iya. Oh, ganteng, gemoy. Itu April kan ya? Iya, betul. Terus malah Pak Gibran dibilangnya, oh kayak opa-opa Korea katanya. Itu anak-anak spontan gitu Iya, ya Pak? spontan. Ya Allah. Gimana kabar mereka? Kelas berapa sih mereka Pak? Kalau April kelas 5. April kelas 5. Kalau yang Farin sama Diva itu kelas 4. Kalau yang Desril sama Galang itu murid saya kelas 3. Kebetulan saya wali kelasnya. Oh, guru kelas 3-nya. Guru kelas 3. Iya. Dan mereka memang ngonten sama Pak Ribut itu mulai dari 2020 atau 2021 mulai ya? COVID pandemi. COVID 2020-an ya? Iya, mulai itu Kak. Oh alah. Memang mereka kayaknya alami banget. Apa diajarin apa enggak sih? Enggak, sebetulnya gini. Pas waktu COVID pandemi itu kan anak-anak kan pada daring. Ya. Kan enggak boleh kerumunan. Nah terus kan masuknya anak-anak kan satu kelas kan dibagi 2. Misalkan besok masuk di rumahnya April. Ya. Besoknya di rumahnya Farin. Kan enggak boleh banyak kerumunan kan. Nah di situ kan anak-anak jarang sekolah. Terus setiap tak kasih mata pelajaran tuh anak-anak jawabannya lucu-lucu, ngawur-ngawur. Lah kan saya juga punya usaha Kak. Kan macet kan Kak usahanya. Oh iya. Usahanya apa sorry Pak? Persewaan baju tari. Oh. Terus anak-anak bilang, iku lho muridmu lucu-lucu, awakmu iku gawe TikTok, gawe IG, terus gawe YouTube. Waduh, aku mosok iso rek aku gak tahu. Aku gak pernah koyok ngono. Jajal wis lakonono. Ternyata akhirnya aku ngupload anak-anak yang jawabannya lucu, tiba-tiba alhamdulillah viral. Itu siapa Pak yang ngomong kayak begitu pertama? Teman-temanku semuanya. Karena tahu teman-temanku karena aku gak bisa bekerja. Oh. Karena orang seni kan kita kan cari kerjanya kan di waktu karnaval Agustus, terus perpisahan sekolah, konser kayak so-so gitu kan macet, nggak boleh kerumunan. Akhirnya mau nggak mau namanya kita harus cari rezeki biar bisa bayar bank. Ya itu tadi Kak, gimana caranya aku bisa dapat rezeki? Ya alhamdulillah dengan dukungan anak-anak, teman-teman, orang-orang yang support termasuk keluarga atau wali murid. Alhamdulillah Pak Ribut bisa viral. Terus waktu anak-anak diajakin konten gitu, mereka langsung mau atau enggak wes. Pertamanya sih kayak gimana ya, kayak malu-malu, tapi lama-lama wes kebiasaan, akhirnya enggak malu. Malah sekarang tambah malu-maluin, Pak enggak konten. Malah tambah nantang sekarang sama gurunya. Kalau dulu enggak wes Pak aku izin. Kate gawe opo sih Pak? Ngono. Kalau sekarang enggak, langsung wes Pak enggak konten ngono wes Pak sekarang gitu. Dulu video pertama apa sih Pak? Viralnya itu yang sebelum viral? Yang sebelum viral itu pas saya potong rambut di Arab Saudi. Itu sering masuk berita TV kayak in the spot kayak gitu. Iya. Potongan jangan tipis-tipis, itu video saya yang viral. Itu yang terus pertama. Kalau sama anak-anak? Masalah pembelajaran agama Islam. Oh yang kaum ini, Sodom. Kaum Sodom, Nabi Lut itu. Iya betul. Walah. Betul, terus waktu itu katanya sempat rame ya, sempat ke
Dinas pendidikan juga ya Pak ya? Enggak, itu gosip. Gosip ya? Enggak ada apa-apa yang benar kok. gimana sih? Yang benar gimana sih? Enggak, cuman kesalahpahaman aja. Oke. Padahal itu kan kita mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada di situ, sesuai dengan ada yang Di LKS sudah ada lah ya. ada. Kan namanya edukasi Kak, harus diberitahukan sejak dini. Iya, Biar iya. anak-anak lebih hati-hati, biar tahu kayak gitu. Tapi lucu loh, mungkin teman-teman cari aja di YouTube tuh ribut gitu aja, ribut April viral. Itu udah nongol tuh di Iya, YouTube tuh. nongol. Yang soal ya tadi ya kaum Sodom, Betul. Nabi Lut. Terus Iya. soal apa lagi tuh? Hamil itu apa? Ah. April tuh ngomong gitu tuh. Apa ya namanya itu loh? Saya lupa tuh. BST apa Kak namanya Kak? Pokoknya siap. Aku lupa namanya. Penasaran tuh. Kelpop gitu loh. Ah, Soalnya ah. anak kecil itu lebih tahu. Kadang gurunya malah yang terlalu ketinggalan kadang. Kadang diberi info sama anak-anak. Gitu, Itu Kak. bener-bener semua natural ya? Natural. Makanya natural ketika aku sebelum bikin video, Heeh. pas anak-anak ngomong lucu, akhirnya nanti kon ngomong kayak gini, kamu ngomong kayak gini ya, tak buat video. Akhirnya tak video seperti itu. Sumbernya dari anak-anak sebetulnya. Iya. Kadang kalau iya. ketika pas saya anak-anak nggak ada bahan konten, pas aku punya inspirasi, engkau konten gini, engkau konten gini yo, kamu nanti ngomong ceplos-ceplos kok gini wes, opo kamu teh ngomong apa, ya wes kembangno sendiri seperti itu Kak. Waduh, ini secara nggak langsung ngasih pendidikan juga buat anak-anak bikin konten nih. Betul, biar percaya biasa. diri, Biar biar percaya menambah diri, ya. wawasan. Memang ya April, Farin, Diva, Galang, Desril sama Hamdan itu ya. Iya. Yang lain juga sempat ngikut juga nggak? Banyak, tapi ada yang kelebihannya itu kontennya kan macam-macam. Ada yang Iya. kontennya tentang masalah pembelajaran yang wawancara itu tanya jawab. Ada yang seperti itu malu, ada yang kontennya di dancer. Jadi beda-beda. Ada yang bagian dancer golongannya si A. Kalau konten golongan tanya jawab golongannya April, seperti itu Kak. Saya tuh terakhir ketemu guru kayak Pak Ribut yang suka bercanda itu SD. Siapa Pak? Aduh, SD saya di Bekasi Pak. Oh. Saya tuh kangen sama sosok Pak Ribut waktu Pak Ribut viral tuh 2020-2021 itu. Nih guru kok lucu banget ya, saya jadi keinget guru saya dulu. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari gaya ngajarnya Pak Ribut tuh ke anak didik gimana sih? Bener-bener lewat candaan, humor, atau kedekatannya gimana sih? Kalau Pak Ribut itu guru yang paling sangat sabar. Karena ya? Pak Ribut ini orang seni loh Kak. Oh. Orang seni. Jadi jadi saya itu paham banget dengan anak-anak. Iya. Jadi enggak mungkin orang seni seperti Pak Ribut itu kalau ngajar ngamuan. Nanti kalau misalkan guru ngamuan, Masa nggak tahu ngamuk? pernah ngamuk, tapi mari ngamuk marone ya wis gak iso ngamuk lagi. Tapi ngamuknya diguyoni paling nggak Guyoni. Mungkin marahku standar tapi anak-anak juga takut. Tapi kalau anak-anak kalau nggak diberi misalkan guru nggak ada marah, nanti anak-anak takutnya ini sama guru nggak Jadi, menghargai, nggak menghormati, seperti ngelamak kayak gitu loh Kak. Jadi kita harus bisa menempatkan pas mana waktunya kita sabar, pas mana kita waktunya marah. Jadi kita harus tahu sikonnya semuanya gitu Kak. Sering nyeritain yang lucu-lucu ya ke muridnya? Sering. Apa Pak? Gimana Pak contohnya Pak? Lucunya sih paling biar anak-anak, kenapa saya kok sering cerita lucu, biar anak-anak sama saya itu deket seperti teman. Ceritanya kayak gimana sih? Ya misalkan kayak gini, Rek, wingi iku Rek, ono tonggoku rek gosip dilabrak, misalnya kayak gitu ya. Terus Pak diapakno? Yo dianu digapui mbek wong ngene karena nggawe omongan ngene-ngene mangkakno sampean kok ojo koyo ngene, ojo gosip, ojo rasa-rasan. Oh ya ndak Pak, lha apa kok tene rasa-rasan wong sik sekolah kan kadang jawabannya kayak gitu. Banyak sih Kak kalau yang lucu Kak sebenarnya. Gitu, anak-anak tuh polos ya? Polos banget. Sama- Anak desa loh Kak. Iya. Anak desa itu polos Emang apa banget. bedanya sih? Beda, kalau kota sama desa itu beda. Jauh dari gadget kayaknya malah. Mungkin yang setahu saya ya jauh dari gadget. Sekarang gini Atau aja. gimana? Contoh bonsai, tanaman bonsai. Oke. Kalau sudah masuk kota, mungkin tanaman itu dirombak, diperbaiki, Oh, iya, dibonsai, diperbaiki, ya. dililit, dibentuk supaya menjadi bonsai, supaya lakunya mahal. Kalau di desa kan anaknya polos, nggak dibuat-buat, betul-betul polos lugu gitu loh Kak. Terus Iya, lucu seperti itu. Lebih mudah atau lebih susah nih ngajarin ini? Lebih mudah, Lebih mudah lebih ya? mudah, Iya. lebih mudah Oke. sekali Kak. Ya, karena mengajarnya Pak Ribut tuh viralnya tadi menarik perhatian banyak orang, unik, menghibur juga. Banyak yang apresiasi, tapi ada juga yang ini terlalu
ini nih terlalu guyon sampai are-are, ada yang pernah protes gitu Pak? Kalau netizen Netizen nih. ya. Netizen namanya kadang kita melakukan contoh kebaikan, belum tentu netizen itu komen baik. Ya kan gitu kan. Jadi kalau saya misalkan ada orang yang misalkan, woi guyon gini, misalkan gitu ya Kak. Saya nggak akan saya ambil pusing. Jadi ketika misalkan ada yang komen jelek, contoh ya Kak ya, aku langsung memblokir. Nggak ambil pusing lah. Nggak ambil pusing karena saya nggak ada urusan sama mereka. Iya. Kalau kamu mau nonton kontenku ya monggo. Kalau ya nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Saya tidak memaksa. Gitu Kak. Gitu ya, luar Iya. biasa. Pak Ribut ini seorang guru kurang lebih sudah 20 Hampir berapa tahun? 22 tahun Hampir sekarang. 22 tahun. Saya menjadi guru honorer mulai tahun 2003. Statusnya sampai sekarang guru honorer? Iya, guru honorer. Wow, gimana sih Pak awalnya waktu itu jadi guru? Guru honorer itu awalnya pertama sebelum saya menjadi guru saya itu ngajar ekstrakurikuler seperti nari, Ya. fashion Di sekolah itu? Ya, mewarnai di TK, SD, SMP, SMA kayak itu dipanggil riwariwi gitu. Terus kok akhirnya saya nyaman. Akhirnya saya ditarik masuk di sekolahan tersebut. Di sekolah SD Pagoan? Bukan, pertama Bukan. di SD Mojosari 2. Mojosari, Dua. sini, Mojokerto. Oke. Bukan, Sumber Suko. Sumber Suko, oke. Beda wilayah tetap di Kota Lumajang. Oh. Terus di situ dapat 4 tahun atau 5 tahun. Heeh. Saya pindah ke SD Pagoan 1 Pasur Jambe yang murid saya April itu. Begitu Kak ceritanya. Dan memang memang berangkatnya dari guru honorer tadi ya? Iya, betul. Oke, dan kenapa alasan pengen jadi guru? Karena panggilan jiwa, panggilan hati. Orang tua ada yang pendidik juga? Kalau saudara kandung nggak ada, tapi kalau saudaranya bapak saya banyak. Banyak. Terus karena menyenangkan kumpul anak-anak. Awet muda loh Kak. Kalau stres misalkan kita ada masalah, ketika ketemu anak-anak dengan bercanda, stres kita hilang. Itu. Dulu itu awalnya sebelum ngajar ekstrakurikuler ekstrakurikuler kan keahliannya dance, Iya, dansa, betul. terus apa lagi? Mewarnai. Itu Fashion. juga. Fashion juga. Iya. Oh iya. Dan itu akhirnya kok keenakan, udah deh jadi guru aja sekalian. Betul. Guru apa sih? Kalau Ribut ini dulu sekarang? guru seni tari kan, kalau sekarang guru kelas pelajaran umum Kak semuanya. Pelajaran umum semuanya? Semuanya kecuali olahraga sama agama Islam itu ada guru bidang masing-masing. Oh iya. Kalau jadi wali kelas ya Iya, sekarang wali ya. kelas, betul. Biologi bisa IPAS. IPA sekarang ya. Iya. Terus apa lagi IPS? Pendidikan Pancasila. IPAS itu ya termasuk IPS, bahasa Indonesia. Matematika. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Inggris, bahasa daerah. Wih, banyak bener sekarang Iya. kebiasaannya. Nggak tambah pusing Pak? Pusingnya paling kalau hitung-hitungan. Sama bahasa Inggris. Pak Ribet bahasa Inggris agak kurang bisa banget. Maklum karena rotok kaku. Kan baru sekarang. Lidah pecel ya? Iya, soalnya baru sekarang kan ada pelajaran bahasa Inggris. Biasanya kan kalau zamanku dulu kan baru SMP. Sekarang ada Kak. Dari SD? Oh iya, dari SD. Gimana Pak rasanya jadi puluhan tahun? Udah 22 hampir 22 tahun Iya. jadi guru honorer. Apa yang Bapak rasain Pak? Ya tadi itu Kak. Selain menyenangkan, terus banyak rasa kekeluargaan yang saya dapat. Ada dukanya? Banyak. Dukanya itu kalau kita duka saya itu kemarin pas murid saya meninggal dunia. Murid di kelas saya itu kena, nggak boleh disebutin penyakitnya. Iya. Itu juga di kelas saya namanya almarhum Cinta itu yang membuat duka mendalam buat Pak Ribut sampai sekarang karena masih baru 100 harinya kemarin Kak. Saya turut berduka Pak. Iya. Seberapa dekat Pak sama almarhum? Sangat dekat sekali. Bahkan alhamdulillah kemarin Pak Ribut sempat ke sosial media, maksudnya minta sedikit banyak donasi gitu. Alhamdulillah banyak orang yang membantu gitu Kak. Kami turut prihatin ya Pak ya. Iya. Ya semoga sehat terus Pak. Ya alhamdulillah. Nah ini netizen
bukan apa ya, netizen sih selain ada yang komen-komen nyinyir, komen julid, tapi banyak juga yang bantu ya Pak ya. Alhamdulillah Kak. Lewat Pak Ribut nih rezeki dari buat almarhumah dan atau keluarga juga ya Pak ya. Dan Bapak tuh sering ini juga ya, apa artinya bagi-bagi rezeki juga ya Pak ya ke murid-murid ya? Itu rezeki dari endos, juga rezeki dari orang-orang yang mau berbagi lewat Pak Ribut. Jadi setiap Jumat bahkan 1 bulan itu kadang sampai 5 kali, 6 kali berbaginya itu Kak. Oh iya. Kadang rezeki dari Pak Ribut sendiri, kadang dari orang-orang yang ngefan Pak Ribut, kadang ada orang-orang yang titip. Jadi berbagai macam rezekinya, ada yang untuk anak yatim, anak yang kurang mampu, ada yang rezeki untuk semuanya, ada untuk rezeki yang ngefan ke muridku, begitu Kak. Macam-macam rezekinya. Oh iya. Gitu. Iya, mohon maaf nih Pak, tapi memang kondisi anak-anak didik di SD Pagoan itu seperti apa sih Pak? SD Pagoan 1 Pasru Jambe Lumajang Pak. Kondisi apa ini Kak? Dari kondisi ekonomi. Kalau menurut saya sih ya ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Tapi rata-rata sih ada yang di bawah dan di tengah gitu Kak. Ya. Tapi banyak yang standar sih Kak gitu Kak. Itu. Iya. Apa Anda kasih perhatian khusus juga ke mereka ya Iya Pak? betul Kak. Khusus anak yang kurang mampu. Terus anak yang kurang perhatian dari orang tua. Oh ya. Ada Kak. Kadang misalkan contoh, kadang ketika sekolah berangkat nggak dikasih uang saku gitu. Itu karena memang tidak Mungkin ada karena atau tidak ada. Kadang ada orang tuanya yang kurang perhatian. Memang tidak ada juga. Seperti itu. Akhirnya kan kadang ketika jajan minta-minta gitu. Kadang ketemu Pak Ribut mesti tak panggil gitu. Tak tanyain, kamu nggak disangoni ta? Enggak Pak, nggak disangoni. Akhirnya tak kasih gitu. Kan ada yang orang tuanya kerja di luar negeri, kan ada yang seperti itu. Kadang ngirimnya nggak mesti lah nggak ya, mesti, nggak mesti kadang waktunya. seperti itu ya. Macam-macam kok Kak. Ceritanya di saya itu ada yang berlebihan, tapi berlebihannya terlalu gimana ya Kak ya. Nggak bisa ngomong aku kalau yang berlebihan itu. Iya. Apa sih yang bikin Anda tuh Pak Ribut tuh apa pengen banget deket sama orang-orang yang tadi ya kurang perhatian dari orang tua, ekonominya kurang atau bahkan di bawah begitu? Karena aku di situ kan yang pertama kan aku kan dari orang yang tidak berada dulu Kak ya. Terus aku pernah merasakan gimana menjadi orang yang punya. Tolong tisu. Terus ketika aku viral, aku betul-betul banyak rezeki. Dari rezeki itu, aku bisa merasakan dan bisa membantu gimana murid-muridku yang kurang beruntung, mulai dari nggak bisa beli buku, maupun kadang buat jajan nggak bisa, kadang buat beli beras saja kadang nggak ada, kadang kayak gitu. Jadi aku dengan adanya viral ini sangat beruntung sekali Kak, karena bisa membantu mereka seperti itu. Ya alhamdulillah ya lewat Pak Ribut ini rezeki mereka gitu ya. Karena ya saya dan insya Allah teman-teman yang ada di sini juga yakin kalau rezeki kita itu juga sebagian juga rezeki orang lain. Betul, gitu ya Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi nangis-nangisan. Saya kalau lihat kontennya Pak Ribut nih, ini orang seneng mulu nih, seneng terus nih kayaknya. Tergantung Kak. Tergantung ya. Iya. Itu kita flashback juga ke Pak Ribut waktu bener-bener nol ya pendapatan waktu di pandemi ya. Betul, Pak ya. Itu pemasukan dari mana Pak? Waktu tabungan kah? Atau? Nggak ada sama sekali kalau waktu itu. Karena kan usaha saya nggak bisa jalan. Akhirnya kan waktu itu saya masih punya banyak tanggungan di bank. Oh iya. Akhirnya buat bayar itu saya gali lubang tutup lubang. Jadi habis pinjam ke temanku, ke bosku, gitu muter wes tak puter. Alhamdulillah setelah pandemi saya dikasih rezeki viral itu. Itu berapa lama Pak? Gali lubang tutup lubang tuh? Selama 1 tahun. Wow. Waktu pandemi aja itu. Akhirnya viral, alhamdulillah saya bisa melunasi itu semuanya Kak.
Apa yang terfikir di pertama kali Pak ribut nih? Aduh, ini kok begini terus ya? Sempet ya nggak percaya, tapi mau nggak percaya ini kenyataan, tapi tak jalani aja wis Kak, dengan sabar, ikhtiar. Sering ya itu tadi, sholat, menangis sama Allah, maksudnya lebih dekat sama Allah gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa jadi penyambung rezeki juga. Buat anak-anak murid juga, buat keluarga di khususnya di anak didik SD Paguan 1 Pasru Jambe Lumajang ya. Alhamdulillah nih. Nih makanya mau jadi guru terus ya Pak ya. Enak Kak. Ketemu anak-anak tiap hari. Betul. Ketemu yang lucu-lucu, anak-anak yang polos-polos ya. Nah Pak, sekarang ini kan lagi rame nih. Iya. Guru-guru tuh dilaporin ke polisi gara-gara nyubit anak didiknya, marahin anak didiknya, dilaporin sama orang tua. Pak Ribut pernah ngelihat kejadian ini nggak? Atau ngalamin ketika marahin orang, marahin anak didik, terus sampai dimarahin sama orang tua? Nggak pernah sih, cuman pernah sedikit tapi nggak banyak. Tapi kalau menurutku sih sangat miris sekali Kak, karena kan kalau zaman dulu waktu Pak Ribut sekolah, mungkin Kakak juga sama dengan Pak Ribut. Alhamdulillah saya pernah sekolah. Jangan sampai nggak pernah Kak. Kalau dulu kan, kalau ketika guru memarahi muridnya, ketika anaknya lapor ke orang tuanya, mungkin orang tuanya tambah memarahi anaknya, tambah memukuli. Iya nggak kalau zaman dulu? Ayo, pasti kamu yang bandel loh. Iya, betul Kak. Kalau zaman dulu seperti itu. Zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang beda Kak. Jadi kalau ketika guru marah, murid lapor ke orang tua. Kalau orang tuanya nggak tahu hal yang pasti, kadang orang tuanya ini melapor ke polisi. Kalau zaman yang sekarang. Tapi nggak semua ya Kak ya. Kalau orang pandai menyikapi, mungkin tidak seperti itu. Nah, sampean takut nggak? Kalau aku nggak takut. Kalau aku di posisi benar, aku nggak akan takut. Mendidik anak tuh susah nggak sih? Sebenarnya nggak sih, Pak. Tergantung. Susahnya. Kenapa Anda tuh ini ya, mendidik anak tuh dibawa mudah, dibawa nyaman, dibawa nyantai gitu. Nanti kalau kita dibawa terlalu serius, nanti anak-anak tambah ini Kak. Tambah nggak dapet Kak, tambah ngebleng kayak Pak Ribut barusan ini ngebleng yang barusan. Jadi lebih baik gimana caranya? Ya itu tadi, tak buat yang santai, tak buat bergurau, biar menarik pelajarannya, biar anak-anak juga mengerjakan soal juga nyaman. Soalnya kalau kita terlalu serius, anak-anak malah kadang takut, tak nyaman gitu Kak. Jadi aku mengikuti. Ada yang ini nggak sih? Sampean kan wali kelas 3. Iya. Gitu, itu bisa berubah ya ke kelas 4, ke kelas 5 atau kelas 6 gitu? Kalau aku alhamdulillah nggak pernah ditawarin yang kelas 4, 5, 6 karena tahu guru-guru, karena Pak Ribut kan kadang izin nggak masuk kerja. Gitu. Tapi nggak masuk kerjanya biasanya hari Sabtu ketika nggak ada jam pelajaran kosong. Soalnya kan Pak Ribut masuknya Senin sampai Sabtu. Jadi saya biasanya milihnya pelajaran, milihnya kelas itu 2, 3. Jadi aku nggak mau 4, 5, 6. Takut ilmunya gak nutuk. Karena kalau kita pas ngajar ilmunya gak nutuk, kasihan anak didikku. Iya sih dampaknya gitu. Anak didik ya. Ada yang request gak sih? Aduh, saya tuh mau diajarin sama anak saya, harus diajarin sama Pak Ribut. Banyak. Banyak. Tapi aku yang gak mampu Kak. Kalau kelasnya terlalu menyenangkan loh ini. Iya, tapi kalau kelasnya terlalu tinggi, aku takut. Misalkan contoh kelas 6. Kelas 6 kan wis mau persiapan SMP. Gak mampu saya Kak. Tapi buka les di rumah? Mungkin insya Allah 2 bulan atau 1 bulan lagi kan sekolah saya diresmikan yang di rumah itu. Oh iya, itu apa? Sanggar. Tapi macam-macam Kak. Ada apa aja tuh di situ? Ada tari tradisional, tari modern, fashion, kaligrafi, konten kreator, MC. Terus menggambar sama public les-lesan. Speaking kayak gitu. Iya, sama ya, senam. Jadi aku mendatangkan teman-temanku yang di bidangnya. Jadi biar sanggarnya itu nggak kosong. Senin sampai Minggu full. Misalkan hari Senin MC. Berapa anak ya udah itu. Siapa yang ngajarin Mbak? Nanti teman-temanku ada.
Jadi aku kerja sama dari teman-teman. dari yang teman-teman Lumajang juga. Iya, tak kelola wis Kak gitu Kak. Biar Ya. biar anak-anak yang punya potensi biar nggak bingung. Jadi ada wadahnya gitu Kak. Nah, ini kepikirannya kapan nih bikin Pas sanggar? viral, karena pas viral itu karena kan saya banyak anak-anak pintar konten. Jadi aku punya kepingin anak-anak tak fasilitasi seperti itu. Jadi itu rezeki saya pas kemarin viral. Jadi aku bisa mewujudkan sanggar tadi. Alhamdulillah. Di dekat rumah atau memang di rumah? Rumahku lantai 2. Di situ semua. Iya. Insya Allah sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi. Luar biasa loh. Ini juga buka rezeki juga buat temen-temennya juga. Iya, amin. Alhamdulillah. Waduh, ini tetap mau jadi guru, terus juga ngurusin ini juga. Tetap ngurusi jadi guru tetap. Aha. Terus ngurusi usaha saya juga sanggar saya. Terus yang terakhir ngurusi banyak berbagi. Gitu. Oh, gitu. Apa? Ada lembaga sendiri atau gimana? Saya pingin sih seperti orang-orang yang lain. Jadi punyanya Pak Ribut itu lebih ke sekolah, membantu anak-anak yang misalkan nggak punya buku kayak gitu Kak, atau nggak bisa bayar sekolah. Jadi kita itu pinginnya banyak membantu di anak-anak gitu. Pak, mohon maaf, dari pemerintah kabupaten tuh sebenarnya gimana? Dinas pendidikannya lah, perhatiannya ke sangat anak-anak mendukung murid. kok Kak. Oh gitu Sangat ya. mendukung. Alhamdulillah ya. Iya. Ya. Yang penting baik Kak. Benar. Nah, sampean itu di sekolah, Iya. itu juga menularkan apa yang sampean yakini nggak ke teman-teman guru lain? Membuat anak didik nyaman, mendidik itu. Sampai nulari nggak sih ke teman-teman? Kalau sampean? aku sih ada yang tanya, ada yang pingin, ada yang enggak kan. Semua guru kan beda-beda Kak cara ngajarnya. Iya, Ya kalau kita orangnya minat dengan cara ngajar kita kan enggak sama. Tapi prinsipnya sama. Tapi banyak orang yang menilai di kotaku, di desaku, bahkan di luar kota. Aku suka ngajarnya Pak Ribut kayak guru zaman biyen katanya gitu. Mengingatkan guru zaman-zaman jadul gitu Kak. Padahal didik anak susah loh Pak. Susah, dianggap susah. Tapi kalau menurut aku enggak sih kalau anak-anak. Gini, kalau sekarang ya, Iya. kalau misalkan kan ada anggapan kalau ya udahlah yang penting tuh murid tuh gampang apalan, bisa apalan 1 tambah 1 ya 2. Iya. 2 tambah 2 4. Iya. Tanpa tahu prosesnya 1 tambah 1 2 itu kenapa? Tidak dalam gitu ya Pak ya. Itu dulu kan seperti itu Kak. Iya. Iya dulu apalan kalau sekarang makanya. enggak, beda Oh loh, Kak. sekarang lebih kalau ini ya. dulu kalau kita sekolah kan kita harus menghafalkan perkalian sama apa itu Kak yang dulu Kak PMP dulu apa namanya Undang-Undang Dasar, butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila, nama-nama menteri. Iya. Kalau dulu kan gitu Kak. Kalau sekarang? Kalau sekarang jarang. Tapi ya ada sih. Tapi kalau sekarang saya lebih di pemerintahannya Pak Presiden yang terpilih Pak Prabowo sekarang, aku lebih memfokuskan anak-anak harus juga hafal menteri-menterinya. Gitu ya. Gitu. Iya, Pak, biar ya, seperti Pak, ya. zaman dulu gitu loh Kak. Iya, nggak apa-apa. Zaman dulu Iya. mental itu juga harus bener juga. Betul, tuh. Kak. Iya. Nah, Pak Ribut sekarang gimana nih? Kayaknya pergaulannya tambah luas nih. Alhamdulillah luas sekali. Yang dulunya Katanya Jumat, Sabtu, Minggu udah pasti luar kota. betul, tapi kan keluarnya harus setelah ngajar Kak. Habis ngajar. Karena Sabtu Itu kan kemana Pak Ribut- aja sih? Iya kan Pak Ribut kan ngajarnya Senin sampai Sabtu. Karena Sabtu ada jam kosong 1 jam, itu aku izin. Jadi ada yang nungguin gitu. Oh. Kalau Sabtu tergantung yang ngundang. Oke. Biasanya endorse, kadang jadi bintang tamu narasumber. Endorse-nya apa aja tuh, Pak? Sembarang Biasa. kalir Kak. Di Sembarang, Surabaya ini hampir banyak yang pakai jasanya Pak. Oh gitu ya. Mulai Saya boleh di endorse juga nih. Saya temennya Pak Ribut. Pak. Iya, ayo Kak. Gimana? Mulai dari tempat pariwisata, Oke. skincare, perhotelan, kesehatan, sekolah, banyak wis Kak pokoknya Kak. Terus Gitu ya. kalau main film juga. Hah, main film? Iya sudah Ada main yang film. ya? Iya di SCTV. Oh iya deh. Sama Bayu Sekak, Lorati. Waduh. Lorati. Mohon maaf ini Mas Bayu, saya belum nonton, ini saya belum kesampaian nih. Iya. Pak Ribut jadi apa? Jadi manajer bank. Oh, Kepala banknya. Itu diajak sama Mas Bayu. Mas Bayu, iya. Memang udah lama janjian atau gimana gitu?
Udah lama kenal atau gimana? Pas Bayu mau bikin film, mungkin Mas Bayu sering tahu konten-kontenku, akhirnya menawarkan, terus diajak itu wis. Wah, gimana? Nggak pernah main film ya, derdek, enak ngajar. Blank nggak? Oh sangat blank sekali, karena kan Pak Ribut nggak pernah yang langsung, ya kalau sekedar konten kan kita langsung, nggak ada yang ngawasi. Kalau main film kan banyak kamera, kru banyak film produser, semua. krunya, kurang gini dimarahin. Tapi gimana caranya kita harus jadi orang profesional, ya mau nggak mau harus pinter, gitu Kak. Kalau ditawarin main film lagi? Ya seneng. Mau ya Bang? Mau. Oke, main film udah, ya konten kreator udah, endorse juga udah. Circle-nya katanya juga ke politik juga nih. Alhamdulillah. Waduh. Tapi Pak Ribut gak politik loh. Oh gitu? Enggak politik. Kemarin sudah ketemu siapa aja? Kalau yang pernah ke rumah sih mantan Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan. Iya, pernah ke rumah. Ya. Kalau artisnya Ria Ricis yang pernah ke rumah. Ya. Ini besok kalau yang istrinya politik, itu insya Allah Sabtu besok Bu Arumi Basi. Oh, Mbak Arumi. Suaminya Pak Emil Dardak. Ya. Terus kemarin sempat mewawancarai influencer pendidikan Menteri ini apa itu Pak AHY. Oh iya. Menteri Pertanahan ya, itu Menteri. Iya, Menteri Pertanahan. Nah, sekarang namanya ganti tuh kementeriannya tuh. Pak AHY tuh. Saya nggak hafal, mohon maaf Pak. Iya, saya juga belum nggak hafal kan, ngapalin. masih baru dilantik. Masih baru dilantik terus. Terus Pak AHY udah. Kalau sama Pak ini, Pak siapa itu? Pak Karmuji, wakil wali kota ya. Oh iya. Itu pernah diundang Pak Ribut podcast. Pak Armuji. Terus kalau owner-owner Surabaya banyak yang undang Pak Ribut. Gitu ya? Mulai ownernya Pasar Turi, Loka, Hen, Kidzania Surabaya. Banyak wes, iya. Kalau hotel-hotel di Surabaya Pak Ribut sudah 30 lebih paling kayaknya. Oh ya? Iya. Mulai hotel bintang 5 sampai hotel nggak ada bintangnya. Gelap dong. Iya. Oh gitu ya Bang? Iya. Waduh. Pernah kebayang gak sih sampai ada di titik ini Pak Ribut? Nggak pernah sama sekali. Mungkin saya seperti ini mungkin ya. Iya. Kan saya kan cerita ke kakak pernah usaha persawahan Bujitari. Mungkin aja selama aku punya usaha itu mulai dari SMA, mulai merintis. Mungkin aku sering menggratiskan untuk anak yatim. Nggak usah bayar. Untuk tetangga nggak usah bayar. Untuk anak yang kurang mampu nggak usah bayar. Kenapa, sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena kan Pak Ribut dulu dari orang yang nggak punya. Jadi kan aku tahu sendiri gimana sih rasanya orang nggak punya. Jadi aku harus bisa merasakan, juga harus bisa membahagiakan orang-orang yang seperti itu. Mungkin aku sering seperti itu, sama Allah sekarang diganti seperti itu. Insya Allah. Mungkin seperti itu. Tapi Pak Ribut, ya kalau tadi Anda kan juga menyebutkan Anda dulu orang nggak punya. Iya. Seberapa nggak punyanya sih Pak? Oh jangan ngomong kayak gitu, nanti Pak Ribut nangis lagi. Ya mungkin kalau dulu gini Kak. Mohon maaf nih Pak Ribut. Pak Ribut jujur aja, mungkin kalau dulu buat makan sulit. Jadi misalkan kalau dulu kan kalau orang tua belum makan, contohnya anak kan nggak boleh makan dulu. Ketika orang tua sudah makan baru anaknya makan. Kan gitu. Kadang contohnya misalkan makan yang harusnya kita satu piring, kadang satu piring dibuat saya sama kakak bertiga kayak gitu loh Kak. Misalkan telur kita bisa dibagi 3, 1 telur itu kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak wis Kak. Kita bisa membagi telur sendiri kadang seperti itu. Ibu bapak dulu apa pekerjaannya? Kalau profesinya? Bapak dulu sih tukang ini loh Kak, mencahi batu. Terus kemudian di desa jadi Pak Kampung, setelah jadi Pak Kampung. Pak Kampung itu dusun, kepala dusun atau bukan? Apa? Iya mungkin seperti itu. Terus jadi itu Pak Kades, kepala desa. Jadi kepala desa. Iya, kepala desa di desa. Harusnya kan kalau pejabat desa, mohon maaf, ada setidaknya orang terpandang nih. Enggak juga Kak. Oh gitu ya. Kalau di desa. Soalnya dulu kan bapakku juga zaman dulu kan kepala desanya kan enggak seperti zaman sekarang. Kalau dulu bapakku masih ijazahnya SR, sekolah rakyat itu sekolah loh. Rakyat. Sekolah rakyat itu yang dipakai. Menjadi kampung terus tiba-tiba jadi kepala desa. Almarhum ibu? Kalau almarhum ibu cuman ibu rumah tangga aja. Pernah jualan sayuran, melijo kayak gitu. Oh, di rumah iya, gitu. ketimbang nganggur gitu Kak. Jadi Pak Ribut yang ngantarin. Sampai berapa bersaudara? 8, saya yang nomor 8. 8 bersaudara? Iya, nomor 8 Pak Ribut, anak ragil. Wah. Ya itu
dulu ya itu hidupnya memang serba susah gitu ya. Iya, betul Kak. Iya 8 anak loh. Iya. Tapi luar biasa loh bisa menghidupi 8 anak itu loh. Iya, kalau orang dulu kan anaknya banyak-banyak. Lah iya. Kalau sekarang kan dikit-dikit. Itu dulu sekolah Sekolah semua ya? ya? Iya. Cuman yang sarjana kakak saya yang paling tinggi itu sampai S2. Tapi nggak jadi apa-apa yang S2. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Oh, sekarang bisnis juga atau? Pertanian. Pertanian. Iya. Oke. Nah kalau Pak Ribut anak nomor 8, Ragil nih. Ragil. Kalau berarti sekarang alhamdulillah sudah ada ya ajar rezeki. Amin. Berarti Pak Ribut bantu semua saudara? Kadang ada yang kita bantu, kadang yang enggak. Tergantung kalau misalkan kita dibutuhkan, kalau kita misalkan lagi ada rezeki ya kita bisa gitu Kak. Bapak juga tinggal sama Pak Ribut juga ya, orang tua? Betul, iya. Soalnya orang tua kalau nggak ada aku bingung gitu. Oh iya? Iya nyari, tadi mau berangkat, aku budal apa enggak yuk? Karena kemarin kan aku bilang Pak aku besok ke Surabaya diundang iki. Wah aku kepingin opname iki jaran. Loh, lek opname sampean ayo lek opname. Terus kan ada duit, ono Pak, duitku akeh tak bilangin gitu. Biarpun uangnya dikit tak bilangin gitu. Terus enggak wes aku enggak opname wes tuh kok nobat. Alhamdulillah sih pas tadi mau berangkat rada mendingan. Oh. Soalnya bapakku wis tua banget Kak. Usia berapa? 80-an. Oh iya, Kalau Pak Ribut jalan anak iya. 8 ya. Kalau kita nggak ngomongnya nggak keras sudah nggak kerungu. Iya. Wah itu tuh surganya tuh. Amin. Amin. Bismillah ya Kak ya. Amin ya. Luar biasa susah. Nggak tahu kalau saya melihat mungkin guru-guru seperti Pak Ribut ini sudah ya sudah susah ya. Artinya mendidik tadi ada gaya khasnya, ada semacamnya. Semoga saja sih ketularan semua dan semakin banyak guru kayak Pak Ribut nih. Amin. Yang gini, karena saya baca juga begini, banyak guru yang takut akhirnya untuk menegur anak didiknya karena tidak mau berurusan sama hukum. Ya tadi itu Pak. Iya. Jadi orang dicubit, gurunya dilaporin ke. Gimana? Pesan buat orang tua nih. Pak Ribut. Kalau aku sendiri ya Kak. Iya. Sebenarnya guru kan mau marahin anak kan ada batasannya. Aha. Kita kan sebagai orang tua yang kedua di sekolah. Ya. Jadi kita gimana caranya kerjasama sama wali murid supaya tidak terjadi hal tersebut. Iya. Gitu Kak. Apalagi kan sekarang orang dikit-dikit nggak tahu kesalahannya mudah diviralin kan kayak gitu ya. Kalau Pak Ribut sendiri mungkin kalau hal seperti itu saya lebih berani. Karena ini putra-putrimu itu dipasrahkan ke sekolahan. Apalagi sekolahan itu tanggung jawabnya guru. Ya. Kalau di rumah tanggungnya orang tua. Jadi ketika misalkan ada orang tua yang gini-gini, misalkan anakku ngene-ngene cek tak laporno. Ya wis. Sekolah no dewe anakmu, gak usah di sekolah no gini. Soalnya di sekolah kan kita cari ilmu Kak. Iya. Bukan cari masalah. Karena Benar, sekarang tuh agak manja. Tapi alhamdulillah, tapi nggak semua ya Kak ya. Nggak semua sekolah seperti itu. Tapi alhamdulillah sih di sekolahnya Pak Ribut nggak pernah terjadi seperti itu. Alhamdulillah. Karena orang desa itu orangnya kan lugu-lugu, polos-polos. Apalagi gotong royongnya itu. Oh masih guyup banget iya, ya? Iya guyup banget Pak, Kak. ya? Pedesaan tuh gitu loh Kak. Iya. Yang bernasib seperti Pak Ribut juga bisa dihitung dihitung jari lah. Guru-guru honorer yang sekarang mungkin saya pernah baca ada yang gajinya 200.000 sebulan. Iya. Ada yang dulu saya punya temen guru honorer itu gajinya 150.000. Saya 25.000. Sampai 25.000. Tahun 2003, 25.000 mundak menjadi 35, mundak 50, mundak 75, 100 sampai sekarang ke tahun yang modern, tahun yang maju ini 250 satu bulan. 250.000 sebulan. Iya sebulan, terus ditambah dari honor daerah itu 800, jadi gajiku 1.050.000. Itu pun nggak cukup, paling tak kasihkan anak-anak buat jajan. Karena Pak Ribut gini Kak. Gimana? Oh aku sih golek duit liane wes garare. Kadang tak buat traktir guru-guru begitu Kak. Jadi aku cari ke yang lain aja. Kalau untuk di sekolah untuk cari berkahnya.
cari akhirat lah Kak. Wah. Karena kan mengabdi. Jadi saya nggak terlalu sing gajine sok ngene. Aku nggak pernah mengeluh. Karena aku tahu kalau kita ikhlas, pasti Allah mengganti rezeki yang lebih banyak. Itu pasti Kak. Begitu. Makanya, ya jangan patah semangat lah ya. Maksud artinya guru honorer yang pendapatannya hanya 1 dari guru itu aja banyak banget. Ya. Banyak. Tapi kalau bisa jangan. Guru honorer harus di belakangnya harus punya ini. Itu pesannya. Iya, soalnya kalau misalkan kita hanya menyagerkan, cuma nyagerno guru honorer tok, misalkan gaji 500.000. Yo sido Kak, kelenger. Yo Kak, Gak mangan. Iya, tapi yo itu tadi Kak, kalau kita ikhlas, pasti ada aja rezeki. Amin. Alhamdulillah. Itu wis kuncinya, karena aku ikhlas. Wis pokoknya aku harus ikhlas. Pokoknya aku mengabdi itu seneng Kak, seneng banget. Guru honorer di tempat sampean ada berapa, Pak? Tinggal 2, saya sama Bu Ida. Kalau yang lainnya sudah P3K sama PNS. Iya. Saya pernah ikut tes, gak lolos. PPG kemarin itu remedi November besok. Jadi besok November ini aku tes P3K sama PPG insya Allah. Mau tes akhirnya? Iya, sebenarnya sih saya kan gak mau terikat aslinya. Jadi mungkin wis umur 45 mungkin aku butuh Kak. Sekarang mungkin sih nyantai-nyantai sih, gini aku ngomong sih banyak endosan. Tapi wis takdirnya saya tiba-tiba ikut katut, ya wis tak jalani. Ya wis harus disiplin wis Kak, pulangnya ya sore. Gitu. Terus gimana dong? Kayak endorse. Mau nggak mau ya aku setelah pulang dari ngajar, ya wis gitu kalau misalkan P3K kan kita harus disiplin Kak. Bukannya kita honorer belum P3K kita nggak disiplin, enggak. Maksudnya kalau misalkan sudah keterima harus lebih disiplin lagi. Gitu ya Pak ya. Iya. Wes tetap semangat deh buat Pak Ribut, sama guru-guru di Lumajang juga, guru-guru honorer lain juga, dan tadi banyak banget pesan atau cerita-cerita inspiratif juga dari Pak Ribut. Saya pikir Pak Ribut tuh orangnya selalu ceria, di balik keceriaan ternyata ada dukanya juga ya. Iya duka, saya paling nggak bisa kalau harus membahas orang tua, nggak bisa aku Kak, pasti nangis. Gitu ya Pak. Iya, karena apalagi orang tua aku sekarang sudah tua banget. Insya Allah ada rezeki sehat semua. Amin. Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton di podcast Lantai 2 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.